A few moments later. Hai Pian. Oh ya teman-teman, kali ini kita mau membahas tentang apa sih itu cultural identitas. Nah, menurut kalian teman-teman sendiri, cultural identitas itu apa sih? Kultural identitas itu kayak budaya kita, Pian, seperti bahasa, tradisi, dan nilai-nilai yang kita pegang. Kalau menurut saya sih saya setuju dengan pendapat Aspa ini karena mempelajari identitas budaya itu atau cultural identity itu sangat penting untuk memahami nilai-nilai etika dalam diri kita sendiri. Tapi bagaimana sih kita bisa menjaga kultural identitas kita di tengah-tengah perkembangan zaman yang cepat ini? Bagaimana? Menurutku, Elis, kita perlu terbuka untuk menggabungkan nilai-nilai lama dan ide baru. Kita bisa beradaptasi tanpa kehilangan akar budaya kita. Tetapi bagaimana caranya kita menjaga suatu budaya dalam identitas kultural tanpa melihat suatu pandangan terhadap budaya lain? Jadi cara menjaganya itu kita harus belajar dan berdialog kepada orang-orang yang berbeda latar belakang agar kita itu bisa saling mengerti tanpa prasangka. Sepakat, Dapi. Jadi, bagaimana cara kita melibatkan generasi muda untuk tetap peduli dengan kultural identitas ini? Mungkin dengan cerita-cerita pendek ataupun karya seni tentang keberagaman budaya itu dapat menyadarkan mereka. Setuju banget, Alfian. Dan kita juga bisa melibatkan mereka dalam acara-acara tradisional yang melibatkan nilai-nilai budaya. Jadi singkatnya gini, kita itu harus terus belajar dan terbuka. Apalagi kita tuh harus menghargai keberagaman antar kultural identitas kita gitu. Menurut kalian, bagaimana kultural identitas itu dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari sih? Jadi gini, Alfian, misalnya saat kita berbicara tentang tradisi keluarga, cerita-cerita itu bisa mencerminkan bagian dari kultural identitas kita. Tapi tunggu. Terkadang ada perbedaan persepsi antar generasi. Bagaimana cara kalian untuk mengatasi perbedaan tersebut? Menurutku penting saling mendengarkan dan menghormati dari segi sudut pandang masing-masing. Dengan begitu kita bisa mengetahui persepsi generasi mereka masing-masing. Benar, Elis, dengan dialog antar generasi ini dapat membantu kita dalam memahami evolusi kultural identitas tanpa harus kehilangan akarnya. Percakapan juga bisa membantu kita untuk meresapi nilai-nilai yang terlupakan. Tapi bagaimana jika ada konflik antara nilai-nilai budaya dan nilai-nilai global? Saya rasa perlu mencari titik tengahnya agar kedua nilai tersebut bersama-sama begitu. Ini bisa dilakukan dengan cara melalui dialog terbuka. Berarti jadi kesimpulannya dialog dan percakapan ini menjadi salah satu kunci untuk menjaga dan mengembangkan kultural identitas kita. Mungkin kita beralih lagi ke pembahasan yang lain tentang salah satu contoh konkret permasalahan tentang kultural identitas ini yang berada di Indonesia adalah hilangnya identitas budaya pada perilaku remaja di zaman sekarang. Benar, Alfian, banyak remaja yang terpengaruh oleh budaya pop kultur dari luar, sehingga banyak dari mereka yang kehilangan budaya lokal mereka. Sedikit saya tambahkan, selain itu yang disampaikan oleh Aspa, jadi ancaman budaya pop juga menjadi tantangan dalam memperkuat identitas sebuah nasional berbasis Pancasila. Identitas etnis juga menjadi isu yang sangat penting karena banyak orang mengalami dilema antara identitas etnis dengan identitas nasional. Berarti di tengah masyarakat multikultural itu eksistensi identitas kultural ini seringkali dihadapkan oleh desakan budaya global. Ya, benar. Studi kasus di Kampung Naga, Desa Deklarasi juga mencerminkan konstruksi identitas nasional pada masyarakat adat di Indonesia. Namun perlu dicatat bahwa eksistensi identitas kultural
merupakan cara untuk menyatukan keberagaman budaya meski terkadang atau dihadapkan pada ketidaksetaraan. Sebagai masyarakat, kita perlu memahami dan menjaga keberagaman budaya kita agar kita tidak kehilangan akar budaya kita dan kekayaannya, gitu. Melihat berbagai masalah yang muncul terkait identitas budaya di Indonesia ini, ada pun beberapa solusi yang bisa diusulkan mungkin. Salah satunya adalah mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ini dapat membantu menguatkan identitas nasional dan mengurangi pengaruh bahasa asing. Tapi kita juga perlu memperhatikan pengajaran sejarah dan budaya lokal di sekolah. Hal ini akan membantu generasi muda lebih memahami dan menghargai warisan budaya mereka. Nah, selain itu, kita juga perlu menciptakan platform atau program yang mendukung pertukaran budaya antar daerah seperti musik, seni, dan tradisi lokal. Nah, menanggapi kendala perolehan dokumen identitas ini, berarti pemerintah perlu dong menyediakan layanan yang lebih mudah dapat diakses oleh masyarakat itu sendiri, terutama khususnya yang berada dalam kondisi yang sangat rentan. Iya, perlu. Karena pemberdayaan masyarakat juga penting. Memberikan pemahaman akan pentingnya identitas budaya dan bagaimana mempertahankannya di arus globalisasi. Dengan implementasi solusi-solusi ini, kita bisa bergerak menuju pemerataan dan penguatan identitas budaya yang kaya di Indonesia. Saling bekerja sama, terus mendengarkan dan menghormati adalah kunci besar untuk menjaga keberagaman budaya kita. Gitu. Jadi mari kita bahas bagaimana kita bisa mengedukasi perbedaan dalam kultur dan Indonesia. Pertama, penting untuk memahami bahwa keberagaman budaya merupakan kekayaan, bukan hambatan. Betul, Davi. Pendidikan multikultural ini dapat menjadi solusi. Sekolah dapat mengintegrasikan kurikulum yang memperkenalkan siswa pada berbagai aspek budaya yang ada di Indonesia saat ini. Selain itu, perlu ada ruang dialog terbuka di masyarakat. Diskusi antar kelompok budaya dapat membantu menghapus stereotip dan membangun pemahaman yang lebih baik. Media juga berperan penting. Konten edukatif dan referensi yang adil dari berbagai budaya di media massa akan membentuk persepsi yang positif. Tetapi yang terpenting adalah kesadaran diri. Setiap individu perlu belajar mengenali dan menghormati perbedaan budaya. Ini bisa dimulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga dan teman-teman. Dengan pendidikan dan pemahaman yang baik, kita dapat menciptakan masyarakat lebih inklusif atau harmonis lah. Bagaimana jika kita mencoba mengintegrasikan acara seni ataupun mungkin budaya dari berbagai daerah di Indonesia? Nah, dalam hal ini bisa menjadi sarana nih yang sangat menyenangkan untuk belajar dan merayakan keanekaragaman yang ada di Indonesia saat ini. Saya setuju. Kita bisa menyelenggarakan festival budaya di tingkat lokal untuk merayakan kekayaan budaya Indonesia. Gitu. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan generasi yang memahami, menghargai, dan merayakan perbedaan kultural di identitas Indonesia ini. Oh iya, terima kasih teman-teman untuk percakapan yang sangat berarti ini. Mari kita terus berupaya membangun keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai pemisah. Benar, semoga upaya kita menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis terus berkembang gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak sebelumnya atas waktunya yang telah diberikan dan kesempatan kepada teman-teman yang telah hadir. Mungkin kedepannya kepada teman-teman sendiri tetaplah terbuka dan belajar tentang identitas kultural ini satu sama lain begitu. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih juga atas waktunya teman-teman semua. Terima kasih. Oke, dah. Minuman Aida.